Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Waalaikumsalam. selamat pagi. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat pada hari ini. Baik, terima kasih sudah hadir pada diskusi kita hari ini dengan tema KTP digital. Praktis atau ribet sih sebetulnya KTP digital itu? Dan seberapa amankah KTP digital itu? Oke, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita lihat dulu berita mengenai KTP digital ini. Silakan. Kementerian Dalam Negeri menargetkan 25% dari total populasi Indonesia atau sekitar 50 juta penduduk memiliki identitas kependudukan digital atau IKD di HP-nya tahun ini. Pengamat kebijakan publik Rian Nugroho juga mempertanyakan urgensi dan kemanfaatan program KTP digital tersebut. Saat ini KTP elektronik fisik masih menjadi alat untuk mengurus keperluan masyarakat mulai dari kesehatan, perbankan, hingga keamanan. Dia berharap KTP digital tidak hanya menjadi proyek baru. Selain itu, dia juga mempertanyakan soal keamanan digital apabila KTP dimigrasi seluruhnya ke digital. Siapa pihak yang akan mengamankan data pribadi warga itu? Apakah Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, atau Kemendagri? Selama ini pembobolan data KTP, BPJS, dan KK saja belum ada bentuk tanggung jawab pemerintah dan belum ada solusinya. Hacker pun belum diamankan. Nah, guys, itu sedikit pemaparan atau berita yang ada mengenai digital ya, KTP digital. Kita tahu sekarang pemerintah itu mulai menerapkan identitas kependudukan digital atau bisa disebut KTP digital. Nah, tentu ada banyak pertanyaan nih ya. Apa sih manfaatnya? Apa tantangannya? Dan bagaimana masa depan KTP fisik kita itu? Untuk itu, mari kita bahas diskusi bersama-sama mengenai isu ini. Ada yang mau memaparkan dulu nih, Eh, mengenai KTP digital itu apa? ya, boleh tanya nggak terkait bedanya KTP digital sama KTP elektronik? Nah, ada yang menanyakan nih, apa bedanya KTP elektronik dengan KTP digital? Barangkali ada yang mau menjelaskan, Teh Linda? Mungkin saya boleh menanggapi dari pertanyaan saudara Kang Heru ya, sedikit aja, tapi mungkin apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Kang? Oke. Mangga, silakan. Mungkin sedikitnya seperti ini, Kang Heru. Meskipun namanya KTP elektronik, tapi bentuknya itu masih dalam fisik ya. Nah, kalau untuk KTP digital, nah kalau digital itu nantinya nggak ada lagi bentuk fisiknya, murni digital aja gitu. Jadi bisa terinstall di smartphone kita sendiri-sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan Mas Heru. Kurang lebihnya nanti bisa ditambahkan sama teman-teman yang lainnya, boleh? Jadi kita megang dua ini ya, dua identitas. Tapi satu identitas tapi dua plafon gitu ya. Satu fisik, satu lagi digital di handphone. Begitu ya, Kang? Maksudnya. Mungkin nantinya yang fisik udah nggak dipakai lagi, Kang. Kalau udah semuanya migrasi ke digital, nanti semuanya udah digital aja, nggak diperlukan lagi untuk fisiknya. Urgensinya apa sih memang kalau kita mesti diganti ke digital? Bukannya kemarin malah bikin apa? eh Kendala pas pengadaan elektronik, korupsinya banyak. Apa nih nanti digital nggak jadi rawan korupsi juga ya? Nah, gimana tuh, Kang Dani? Terkait mengenai korupsi katanya. Kalau terkait korupsi ya kita tidak bisa gimana ya tidak bisa mengendalikan hal itu. Mungkin itu balik lagi kepada kredibilitas pemegang proyek ini sih. Eh, Mungkin
alasannya kenapa harus digital gitu loh. Mungkin nantinya akan lebih mempermudah lagi dalam mengakses data, terus udah bisa synchronize dengan aplikasi-aplikasi yang lain tanpa harus lagi membawa istilahnya fisik gitu loh. Nanti bisa tinggal sharing-sharing aja mungkin kayak gitu sih. Jadi nanti arah ke depannya kalau pemerintah kalau misalnya kita butuh pelayanan kita mesti ada KTP digital aja cukup ya, fisik nggak perlu ya. Jangan sampai nanti ngurus apa-apa misalnya ke puskesmas gitu. Saya udah punya mengaktifasi KTP digital, tapi tetap aja diminta KTP elektroniknya. Terus percuma dong ya. Maaf, Kang Dani masih di mute itu. Ya, untuk sampai dengan tahap ini mungkin masih dalam tahapan migrasi, jadi belum secara keseluruhan ya. Mungkin elektronik juga masih dipakai, tapi untuk kedepannya mungkin pemerintah harus dapat memastikan semuanya berbasis digital gitu loh. Mungkin itu Pak Heru. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh silakan. Baik, saya izin menanggapi ya. Yang tadi katanya apa rawan adanya korupsi. Padahal dengan adanya KTP digital gitu ya. Padahal kan saya di kecamatan gitu kan rawan banget ya sama yang eh, gratifikasi. Justru kalau misalkan dengan adanya KTP digital itu akan memudahkan. Bahkan kan eh, tidak akan ada lagi tuh yang namanya berapa tuh biayanya, amplopnya dan sebagainya. Justru dari hal-hal kecil, bukan apa namanya berkaitan dengan korupsi. Kalau korupsi itu kan secara didefinisikan itu kan harusnya yang sudah besar gitu. Ini kan dimulai dari hal kecil, dari tingkat kecamatan aja yang lebih rendah itu kan rawan gitu, gratifikasi dan sebagainya. Nah, kalau dengan adanya KTP digital, kemungkinan saja hal itu tuh dapat minimalisir seperti itu. Izin bertanya teh, Oke, tapi silakan. emangnya semua semua generasi udah harus pakai kan lansia mah kebanyakan nggak punya smartphone ya. Nah, Nggak cuma lansia bagaimana? kayaknya deh, yang di kampung juga misalnya yang di daerah ujung gitu kayak Langkap Lancar gitu kan susah sinyal ya. Itu gimana tuh? Nah, Dan kayak juga gitu juga. Nah, kan yang bukan lansia juga kayak yang masih muda, tapi ternyata nggak ada sinyal, nggak ada kuota, misalkan pakai wifi di rumahnya, kayak itu gimana? Nah, Nah, ini ya sebentar, ya. saya menambahkan sedikit dan pengetahuan saya untuk KTP digital itu tidak semua handphone Android itu bisa masuk. Jadi aplikasinya itu tidak semua support di handphone Android. Jadi hanya beberapa yang memiliki spesifikasi tertentu baru bisa di apply gitu si aplikasinya. Nah, gimana nih menurut teman-teman yang lain? Bisa nggak kalau tanpa kuota handphonenya pun tidak semua bisa masuk, iPhone juga belum bisa masuk ya. Kalau nggak salah itu iPhone belum bisa masuk. Nah, gimana nih tanggapan teman-teman? Izin menanggapi ya, Ibu Moderator. Jadi pengalaman sedikit. Jadi dulu itu saya sempat mengupgrade KTP menjadi KTP digital. Dan itu yang saya rasakan ya. Jadi pas saya daftar itu saya diwajibkan untuk mendaftar KTP digital. Setelah itu apa? Setelah itu saya menguninstall karena memang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya gitu karena apa-apa sekarang ya udah fotokopi KTP. Jadi apa ya? Jadi adanya KTP digital itu malah memang tidak apa namanya tidak terimplementasikan dengan baik gitu ya. Apalagi sekarang persyaratan-persyaratan pun tidak eh, apa mendukung gitu hal tersebut gitu. Jadi saya rasa buat apa ya udah saya uninstall lagi aja gitu karena saya udah punya KTP elektronik, KTP fisiknya bentuknya gitu. Tapi sebenarnya kalau gitu ya proses administrasi pelayanan sudah menggunakan KTP digital dengan baik ya, kemungkinan saja
akan bermanfaat gitu ya, karena kita juga nggak usah capek-capek. Cuman memang agak sedikit ini aja kayak padat gitu ya di HP, jadi banyak banget kayak sekarang banyak aplikasi-aplikasi dari pemerintah ya, kayak sekarang KTP digital, terus jaminan kesehatan itu kan sekarang udah berbasis aplikasi kan, itu makan Ya, ini betul. ya, makan ruang banyak gitu ya. Kita aja yang kayak Gen Z, ya Allah, maksudnya teh kayak gitu banyak banget gitu, apalagi sekarang tadi disebut ibu-ibu yang belum paham. Kemarin juga nenek saya mau daftar ke rumah sakit kan, itu antriannya itu kan pakai aplikasi ya, dia nggak punya HP, makanya dia didaftarin sama saya pakai HP saya. Habis itu di uninstall lagi, itu hanya untuk kebutuhan beliau gitu. Itu aja yang kebutuhan yang kesehatan gitu ya, yang mendesak, beliau tidak punya. Apalagi ini yang KTP digital gitu. Itu Tapi mungkin. sebetulnya pengadaan KTP digital kan juga nggak menghapus keberadaan KTP fisik kan ya. Berarti tetap misalnya kalau misalnya di sana di kampung di lembur gitu nggak ada sinyal tetap aja masih bisa digunakan kan. Iya, betul. Saya Jadi sih gitu. belum ada penonaktifan untuk KTP elektronik gitu. Jadi digital itu hanya baru ya pemindahan kali ya, seperti itu. Nah, tadi kan di berita itu ada tuh apa mengenai keamanan. Menurut Akang Teteh nih ya, seberapa amankah KTP digital untuk penggunaan di zaman sekarang? Karena kita tahu ya, untuk penggunaan dana saja untuk keuangan itu masih banyak yang kena scam, uangnya tiba-tiba hilang sekian ratus. Kadang juga ada yang tidak bisa ditarik karena terblokir karena ada hal-hal lain gitu. Gimana menurut Akang Teteh semuanya terkait hal itu? Aman Oke, nggak izin, sih? izin menanggapi mungkin ya. Gini Teh Hana, untuk sampai dengan saat ini mungkin untuk pertanggungjawaban terhadap data itu harusnya kita itu berkolaborasi nanti dengan bidang cyber itu atau BSSN ya. Harusnya pemerintah sudah berpikir ke sana harusnya. Gimana sih sebelum kita harus berpindah ke digital, kita harus apa dulu ya? Harus memikirkan gimana sih dari segi keamanannya. Mungkin pemerintah juga udah berpikir sampai ke sana sih sebenarnya. Cuman mungkin dari apa? Dari segi SDM kitanya aja sih yang perlu dilatih mungkin dari apa? Menghadirkan apa? Teknisi-teknisi IT dari luar gitu, apa studi banding keluar untuk bagaimana caranya supaya keamanan digital di Indonesia ini bisa aman lah. Mungkin itu Teh Hana. Oke, terima kasih Kang Dani. Yang Izin lain, menambahkan ya, Teh. enggak? Sebenarnya itu kompleks ya. Jadi kalau kita lihat sudut pandang yang KTP elektronik yang fisik, itu kan memang ya sama aja rawan gitu kan, rawan pemalsuan, rawan hilang. Namanya juga fisik ya. Kalau misalkan digital kan kita bisa meminimalisir itu. Tapi kebetulan tadi saya lihat berita, ternyata di Tangerang itu ada kejahatan, modus kejahatan dengan ya katanya oknum ini jadi eh, apa namanya, adanya aktivasi online gitu. Padahal di Dukcapilnya tersebut tidak ada tuh aktivasi online. Jadi harus tatap muka. Jadi mereka itu kena scam atau penipuan gitu. Jadi memang dua-duanya ini memang ada negatif dan positifnya gitu. Jadi sama-sama aja gitu. Cuman memang yang namanya kebijakan itu kan tidak bisa menyenangkan semua hati semua orang gitu. Jadi mungkin yang mana yang paling minim resikonya itu mungkin ya. Semua pihak ada plus minusnya ya Teh ya. Ada keuntungannya, ada kekurangannya juga. Teh Ratna barangkali mau menanggapi. Teh Ratna sepertinya kehilangan sinyal. Baik, kita ke Kang Heru. Kang Heru barangkali mau menanggapi terkait hal ini. Iya, sebetulnya kalau misalnya keamanan data di Indonesia mah udah nggak aneh ya. Indonesia kan aman ya datanya ya. Nah, paling yang jadi persoalan sebetulnya menurut saya eh,
gimana nanti pemerintah itu bisa membuat apa ya sistem yang apa ya yang kira-kira tuh lebih aman gitu dari sebelumnya. Terutama juga saya rasa juga ya, kayaknya hal yang paling penting sebetulnya terkait regulasinya ada atau enggak sebetulnya untuk pengadaan KTP digital gini. Jadi kalau misalnya pemerintah sudah buat peraturan, regulasinya jelas, pastikan keamanan juga sudah dipikirkan juga sama pemerintahan ya harusnya ya. Gitu. Tapi yang lebih penting sebetulnya kebermanfaatan buat masyarakat. Kalau seperti yang kita tahu gitu ya, kita sebagai ASN itu pelayan masyarakat memberikan pelayanan, ya salah satunya persyaratan juga mesti ada identitas. Kayak misalnya saya di dinas sosial, itu ketika ada orang mengajukan bahasa sudah mesti kita cek dulu. Nah, sebetulnya kalau misalnya sharing data yang terkait KTP digital itu justru saya rasa bakal mempermudah ke depannya buat teman-teman yang melakukan pelayanan. Tapi memang ya itu mekanismenya harus jelas, regulasinya harus jelas. Terutama juga kita misalnya apakah kita bisa dengan KTP tersebut kita bisa mengakses beberapa layanan secara benar gitu. Saking gampangnya nanti identitas kita gunakan dan sampai nanti malah dimanfaatkan sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya ketika misalnya sudah gampang nih identitas kita akses gitu. Jangan sampai nanti ada bantuan tumpang tindih segala macam. Itu sih. Apalagi itu belum yang kesehatan tadi kan ya. Gitu. Kalau menurut saya sih gitu, Tana. Jadi bukan hanya masalah keamanan data segala macam. Tapi jauh lebih penting kebermanfaatan buat masyarakat sih menurut saya. Itu sih. Tapi kalau misalkan bermanfaat, tapi ya kita kan data NIK kita sendiri kan lebih maksudnya itu terkait dengan data pribadi kita kayak perbankan, BPJS kesehatan juga termasuk ya Kang ya. BPJS terus JKN ketenaga kerjaan itu lebih ke banyak. Kalau menurut saya ya, untuk saat ini lebih ke tidak efisien sih menurut saya. Lebih kayak kurang aman aja gitu kalau sekarang beralih ke digital. Gitu sih. Memang mudah, tapi untuk segi keamanannya belum semaksimal yang kita harapkan. Seperti itu sih, Kang Heru. Mungkin karena Nah, kita belum terbiasa aja kali ya. ya, tapi nih ya, saya sempat nanya sama waktu saya bikin KTP digital. Ini tuh KTP digital itu kayak gimana? Apakah ada keamanan lain atau diperlukan dalam hal lain atau kayak gimana? Jadi jawaban si tetehnya itu cuma bilang, dah sebetulnya sama aja. Cuman bedanya ini mah fisiknya, ini digitalnya. Kalau misalkan teteh ke stasiun kereta kan harus menunjukkan KTP tuh ya. Iya, kata aku teh. Nah, jadi kita tuh nggak usah ribet-ribet buka dompet, buka tas dulu, buka dompet gitu. Kita cukup buka handphone aja gitu. Jadi karena mungkin untuk sekarang semua transaksi kita menggunakan handphone digital, jadi biar tidak ribet aja. Tapi gimana kalau misalkan handphone kita kecopetan, kita lupa password KTP. Nah, itu gimana tuh? Nah, mengenai KTP digital, kita selaku ASN kan ada mengenai government ya, smart ASN government. Nah, untuk keterkaitan mengenai KTP digital dan kebijakan bukan kebijakan, program smart ASN, ASN smart ASN government itu gimana menurut Akang Teteh sekalian? Peranan kita sebagai ASN mengedukasi bahwa pengalihan beberapa kayak KTP dari elektrik ke digital, terus dari pembayaran pajak sekarang juga kan bisa melalui digital ya, melalui QRIS, perbankan, jadi tidak usah cash gitu. Bagaimana menurut kalian? Baik, Ya teh itu yang izin. Dulu nih. Sok duluan deh. Oh, jadi sebenarnya ya kalau dipikir-pikir pemerintah itu sebenarnya bukan mau menyulitkan ya, sebenarnya mau memudahkan kita untuk bisa akses, untuk bisa kemana-mana.